Yesus bersabda, "Bangun dan bersegeralah, sahabat kecilku. Aku rindu mengajakmu bersamaku dalam kontemplasi surgawi mengenai keperawanan Maria. Kau akan keluar dari pengalaman ini dengan jiwamu sesegar seolah kau diciptakan pada saat itu oleh Bapa, Hawa kecil yang belum sadar akan daging. Kau akan keluar dengan jiwamu dipenuhi terang, sebab kau akan menceburkan diri ke dalam mahakarya Allah. Kau akan muncul dengan keseluruhan dirimu dipenuhi kasih, karena kau akan telah memahami hingga tingkat mana Allah dapat mengasihi." Berbicara mengenai perkandungan Maria, Immaculata, berarti menembusi langit, terang dan kasih. Mari dan bacalah kemuliaan Maria dalam kitab leluhur. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya. Kalian mengenakan kata-kata ini pada kebijaksanaan, namun demikian mereka berbicara mengenai dia, Bunda yang cantik, Bunda yang kudus, Bunda perawan dari kebijaksanaan, yaitu aku sendiri, yang sekarang berbicara kepadamu. Aku menghendakimu menuliskan baris pertama dari mada itu di bagian atas buku yang berbicara mengenai dia, agar ia dikontemplasikan dan penghiburan serta sukacita Allah dapat dikenal, alasan bagi kesukaan tetap, sempurna dan intim dari Allah yang satu dan Tritunggal ini, yang memerintah dan mengasihi kalian dan yang menerima dari manusia begitu banyak alasan untuk bersedih, alasan mengapa Allah melestarikan umat manusia, bahkan meski, pada ujian pertama, manusia layak dibinasakan, alasan bagi pengampunan yang telah kalian terima. Memiliki Maria yang mengasihinya, adalah sepadan menciptakan manusia dan membiarkannya tetap hidup dan memutuskan untuk mengampuninya, demi memiliki perawan cantik, perawan kudus, perawan Immaculata, perawan penuh kasih, putri terkasih, Bunda termurni, mempelai penuh kasih. Allah telah memberi kalian begitu banyak dan akan memberi kalian bahkan terlebih banyak lagi demi memiliki makhluk kesayangannya, matahari dari mataharinya, bunga dari tamannya. Dan Allah terus memberi kalian begitu banyak karena Maria. Atas permintaannya, demi sukacitanya, sebab sukacitanya mengalir ke dalam sukacita Allah dan menambahinya dengan cahaya yang memenuhi terang, terang agung Firdaus dengan kilauan-kilauan cemerlang dan setiap kilauan adalah rahmat bagi alam semesta, bagi umat manusia, bagi jiwa-jiwa terberkati yang menanggapi dengan sorak kegirangan Aleluya pada setiap pengadaan mukjizat ilahi, yang diciptakan oleh kehendak Tritunggal terberkati demi melihat senyum cemerlang sukacita sang perawan. Allah menghendaki menempatkan seorang raja di alam semesta yang telah ia ciptakan dari ketiadaan. Seorang raja, yang menurut hakikat materia harus menjadi yang pertama di antara semua makhluk yang diciptakan dengan materia dan secara alamiah adalah materia. Seorang raja, yang menurut hakikat roh harus menjadi sedikit lebih rendah dari yang ilahi, dipersatukan dengan rahmat seperti ia pada hari tak berdosanya yang pertama. Akan tetapi, benak yang maha mulia, yang mengenal segala peristiwa yang paling jauh dalam abad-abad, secara berkesinambungan melihat apa yang dulu, sekarang dan akan datang, dan sementara benak itu mengkontemplasikan masa lalu, dan mengamati masa sekarang, ia menembus dalam dengan tinjauannya ke masa depan yang paling jauh dan mengetahui dengan setiap detilnya bagaimana manusia terakhir akan mati. Tanpa ragu ataupun terputus benak yang maha mulia selalu tahu bahwa raja yang diciptakan untuk menjadi setengah dewa di sisinya di surga. Pewaris Bapa akan tiba dalam keadaan dewasa dalam kerajaannya, setelah hidup dalam rumah ibunya, bumi, sama dengan tanah, dengan mana ia dijadikan, semasa kanak-kanaknya, sebagai anak dari Bapa yang kekal selama hari-harinya di dunia. Benak yang maha mulia selalu tahu bahwa manusia itu akan harus berkomitmen melawan kejahatan membunuh rahmat yang ada dalam dirinya dan merampas dirinya sendiri dari surga. Jadi mengapakah ia menciptakannya? Tentu saja banyak orang bertanya pada dirinya sendiri mengapa.
Adakah kalian lebih memilih untuk tidak ada? Apakah hari ini tidak layak, dari dirinya sendiri, untuk dijalani? Meski begitu menyedihkan dan hampa, dan menjadi keras oleh kejahatan-kejahatan kalian, agar kalian dapat mengenal dan mengagumi keindahan tak terhingga yang telah ditaburkan tangan Allah di alam semesta. Bagi siapakah gerangan Ia telah menciptakan bintang-bintang dan planet-planet yang beterbangan laksana halilintar dan anak-anak panah, melintasi kolong surga, atau meluncur dengan agungnya dengan lesatan meteor-meteor mereka. Dan yang meski demikian kelihatan lambat, memberi kalian terang dan musim-musim, selamanya tetap dan meski begitu senantiasa berubah. Mereka memberi kalian sebuah halaman baru untuk dibaca di langit, setiap malam, setiap bulan, setiap tahun, seolah mereka hendak mengatakan, lupakanlah keterbatasan kalian, tinggalkanlah media cetak kalian yang penuh ketidakjelasan, kebusukan, kekotoran, racun, kesalahan, sumpah serapah, materi yang merusak, dan naiklah, setidaknya dengan mata kalian, ke kebebasan tak terbatas cakrawala. Buatlah jiwa kalian tampak cemerlang dengan memandang langit yang begitu jernih. Bangunlah suatu suplai cahaya untuk dibawa ke penjara kalian yang gelap. Bacalah kata yang kami tulis dengan memadahkan koor bintang-bintang kami, yang lebih harmonis dibandingkan dengan yang dilantunkan dari sebuah organ katedral. Kata yang kami tulis sementara bersinar, kata yang kami tulis sementara mencinta. Sebab senantiasa ada dalam benak kami Dia yang memberi kami sukacita menjadi ada. Dan kami mengasihinya sebab Ia memberikan kepada kami keberadaan kami, kecemerlangan kami, gerak kami, kebebasan kami, keindahan kami di tengah biru langit yang lembut, di atas mana kami dapat melihat biru yang bahkan terlebih agung, Firdaus. Dan kami menggenapi bagian kedua dari perintah kasih-Nya, dengan mengasihi kalian, sesama semesta kami, mengasihi kalian dengan memberi kalian bimbingan dan terang, kehangatan dan keindahan. Bacalah kata yang kami sampaikan, kata yang untuknya kami menyelaraskan madah kami, kecemerlangan kami, senyum kami, Allah. Bagi siapakah gerangan Ia telah menciptakan laut biru, cermin langit, jalan menuju daratan, senyum perairan, suara ombak. Laut itu sendiri adalah sepatah kata yang bersama gemerisik sutera, bersama senyum para gadis yang gembira, bersama desahan orang-orang lanjut usia yang terkenang dan menangis, bersama ributnya kekerasan, bersama dentuman dan raungan senantiasa berbicara dan mengatakan, Allah, laut adalah untuk kalian, seperti halnya langit dan bintang-bintang. Dan bersama laut, danau-danau dan sungai-sungai, kolam-kolam dan arus-arus air, sumber-sumber mata air yang murni, semuanya demi memelihara hidup kalian, demi melegakan dahaga kalian, demi membasuh kalian, dan mereka melayani kalian melayani pencipta mereka, tanpa menenggelamkan kalian, seperti yang pantas bagi kalian. Bagi siapakah gerangan Ia telah menciptakan tak terbilang banyaknya spesies-spesies binatang, burung-burung berwarna nan indah, yang terbang berkicau, dan binatang-binatang lain yang seperti hamba-hamba, berlari, bekerja, memberi makan dan memelihara kalian dan menolong kalian, raja mereka. Bagi siapakah Ia telah menciptakan tak terbilang banyaknya spesies-spesies tanaman dan bunga-bunga yang nampak bagai kupu-kupu, bagai intan permata dan burung-burung yang tak bergerak, dan spesies-spesies buah-buahan yang bagai mutiara atau kotak-kotak perhiasan dan sebuah permadani bagi kaki kalian serta pepohonan yang menjadi naungan bagi kepala kalian. Sebuah relaksasi menyegarkan dan sukacita bagi benak kalian, bagi tangan dan kaki kalian, penglihatan kalian dan penciuman kalian. Bagi siapakah Ia telah menciptakan mineral-mineral dalam perut-perut bumi dan garam-garam yang larut dalam sumber-sumber air yang dingin dan yang mendidih, yodium dan bromine, jika tidak agar Dia menikmatinya, Dia yang bukan Allah, tetapi putra Allah. Dia, manusia, sukacita Allah tiada kekurangan apapun, Allah tidak membutuhkan apapun. Ia tercukupi dalam dirinya sendiri. Ia hanya perlu mengkontemplasikan dirinya untuk bersukacita, untuk memelihara dirinya, untuk hidup, untuk beristirahat. Seluruh ciptaan tiada menambahkan barang satu atom pun sukacita, keindahan, hidup dan kuasa tak terhingga Allah. Ia menciptakan segala sesuatu bagi makhluk yang Ia kehendaki tempatkan sebagai raja dalam karya yang dijadikan oleh-Nya. Makhluk itu adalah manusia. Adalah sepantasnya sementara hidup melihat karya Allah yang begitu rupa dan bersyukur atas kuasa-Nya yang memberi kalian kesempatan. Dan kalian harus bersyukur bahwa kalian hidup. Kalian harus bersyukur bahkan meski kalian harus menanti hingga hari kiamat untuk ditebus, sebab kalian pendusta, sombong,
penuh nafsu birahi dan pembunuh dari orang tua pertama kalian dan kalian masih demikian secara individual. Walau demikian Allah memperkenankan kalian menikmati keindahan alam semesta, kebaikan alam semesta, dan Ia memperlakukan kalian seolah kalian adalah anak-anak yang baik, yang diajar dan diberi segala sesuatu supaya hidupnya dapat lebih berbahagia dan lebih senang. Apa yang kalian ketahui melalui terang Allah. Apa yang kalian temukan lewat bimbingan Allah. Dalam kebaikan, pengetahuan dan penemuan-penemuan lain yang memiliki tanda kejahatan, berasal dari kejahatan tertinggi. Setan, benak yang maha mulia, yang mengetahui segala sesuatu, sebelum manusia ada, tahu bahwa manusia akan menjadi seorang pencuri dan pembunuh dirinya sendiri. Dan sebab kebaikan kekal tak memiliki batasan-batasan dalam kebaikan, sebelum kesalahan ada, ia memikirkan sarana demi menghapus kesalahan. Sarana itu, aku, Sang Sabda, alat untuk menjadikan sarana sebagai suatu alat yang efisien, Maria. Dan Sang Perawan diciptakan dalam benak maha tinggi Allah. Segala sesuatu diciptakan bagiku. Putra terkasih Bapa, aku, Raja, haruslah memiliki di bawah kaki-kaki kerajaan ilahiku permadani-permadani dan batu-batu berharga yang tidak dimiliki istana kerajaan manapun, dan nyanyian-nyanyian dan suara-suara dan pelayan-pelayan dan menteri-menteri sekelilingku seperti yang tidak pernah dimiliki penguasa manapun, dan bunga-bungaan dan intan permata, semua yang mulia, agung, kebaikan yang berasal dari pikiran seorang Allah. Namun aku harus menjadi daging dan roh. Daging demi menyelamatkan daging demi memuliakan daging, membawanya ke surga jauh berabad-abad sebelum saatnya. Sebab daging yang didiami roh merupakan mahakarya Allah dan surga diciptakan untuknya. Untuk menjadi daging aku membutuhkan seorang bunda. Untuk menjadi Allah adalah perlu bahwa bapaknya adalah Allah. Maka Allah menciptakan mempelainya dan berkata kepadanya, marilah bersamaku. Di sampingku lihatlah apa yang sedang aku perbuat bagi putra kita. Lihatlah dan bersukalah, perawan abadi, darah abadi dan kiranya senyummu memenuhi surga ini dan memberikan kepada para malaikat nada awal mereka dan mengajari Firdaus keharmonisan surgawi. Aku memandangmu, dan aku melihatmu sebagaimana engkau kelak, perempuan imakulata, yang sekarang baru berupa roh di mana aku bersukacita. Aku memandangmu dan aku memberikan kepada laut dan cakrawala birunya matamu, kepada jagung suci warna rambutmu, putih kepada lili dan merah kepada mawar, seperti kulit suteramu. Aku menjadikan mutiara-mutiara dari mengkopi gigi-gigimu yang mungil. Aku menciptakan stroberi manis dengan melihat mulutmu, dan aku memberikan kepada burung bulbul nada suaramu, dan kepada tekukur tangismu. Dan dengan membaca pikiran-pikiranmu di masa mendatang, dan mendengarkan denyut jantungmu, aku memiliki motivasi pembimbing dalam mencipta. Marilah, sukacitaku, jadikan alam semesta sebagai mainanmu asal kau menjadi cahaya yang menari-nari dalam pikiranku, milikilah alam semesta demi senyummu. Kenakanlah mahkota dan kalung dari bintang-bintang, tempatkanlah bulan di bawah kakimu yang lembut, jadikan Galatea sebagai syal bintangmu. Bintang-bintang dan planet-planet adalah untukmu. Marilah dan nikmatilah melihat-lihat bebungaan yang akan menjadi kegirangan kanak-kanak bagi bayimu dan bantal bagi putra dari rahimmu. Marilah dan lihatlah domba dan anak domba, elang dan merpati diciptakan. Tetaplah di sampingku sementara aku menciptakan relung-relung laut dan alur-alur sungai dan aku meninggikan gunung-gemunung serta menghiasi mereka dengan salju dan hutan belantara. Tetaplah di sini sementara aku menabur benih dan pepohonan dan pokok-pokok anggur, dan aku menciptakan pohon zaitun bagimu, milikku yang damai, dan pokok anggur bagimu, ranting anggurku yang akan menghasilkan berkas anggur ekaristik. Berlarilah, terbanglah, bersukacitalah, cantikku. Dan kiranya alam semesta yang diciptakan dari waktu ke waktu belajar darimu untuk mengasihiku, kekasihku. Dan kiranya ia menjadi semakin cantik karena senyummu, Bunda putraku, Ratu Firdausku, kekasih Allahmu. Dan lagi, melihat yang salah dan mengagumi yang tanpa salah, datanglah kepadaku, engkau yang menghapus kepahitan akan ketidaktaatan manusia, perzinahan manusia dengan setan dan kedurhakaan manusia. Aku akan membawa bersamamu pembalasanku atas setan. Allah, Bapa Pencipta, telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan sebuah hukum kasih yang begitu sempurna hingga kalian bahkan tak akan dapat lagi memahami kesempurnaannya.
Dan kalian menjadi sesat dalam ketakjuban bagaimana jadinya spesies manusia, andai manusia tidak diajari oleh setan bagaimana memperolehnya. Perhatikanlah tanam-tanaman buah dan benih. Apakah mereka menghasilkan benih dan buah melalui persinahan, melalui satu pembuahan dari 100 perkawinan? Tidak, serbuk sari muncul dari bunga jantan dan digerakkan oleh suatu hukum meteorik dan magnetik yang kompleks. Ia menuju ke ovarium bunga betina. Ovarium membuka, menerimanya dan menghasilkan buah. Ia tidak mencemari dirinya sendiri dan kemudian menolaknya, seperti yang kalian lakukan, guna menikmati sensasi yang sama keesokan harinya. Ia menghasilkan buah dan hingga tibanya musim baru, ia tidak dibuahi lagi dan apabila itu terjadi, itu hanya demi menghasilkan buah. Perhatikanlah binatang-binatang, semuanya. Pernahkah kalian melihat seekor binatang jantan dan betina saling menghampiri satu sama lain untuk sekedar berpelukan dan mengumbar hawa nafsu? Tidak, dari dekat maupun jauh, mereka terbang, merayap, melompat ataupun berlari, mereka pergi, apabila saatnya tiba, untuk melakukan ritus perkawinan. Pun tidak pernah mereka menghindar dengan berhenti pada kenikmatan, akan tetapi mereka bertindak lebih jauh, ke konsekuensi serius dan suci akan adanya keturunan, satu-satunya alasan yang menjadikan manusia ada, setengah dewa menurut asalnya yang dari rahmat yang telah aku perlengkapi, untuk menerima sifat binatang dari tindakan itu. Yang perlu sebab kalian telah turun satu tingkat ke binatang. Kalian tidak bertindak seperti tanaman dan binatang. Kalian punya setan sebagai guru kalian. Kalian menginginkannya sebagai guru kalian dan kalian masih menginginkannya. Dan perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan adalah apa yang diharapkan dari guru yang kalian kehendaki itu. Andai kalian setia kepada Allah, kalian akan menikmati sukacita memiliki anak-anak, dengan suatu cara yang suci, tanpa sakit, tanpa melelahkan diri kalian dalam persetubuhan yang cabul dan memalukan. Yang bahkan tak dikenal binatang, meski binatang tak memiliki akal budi dan jiwa rohani. Bagi laki-laki dan perempuan, yang dirusakkan oleh setan, Allah memutuskan untuk menentang manusia yang dilahirkan dari seorang perempuan, yang telah begitu dimuliakan secara luar biasa oleh Allah ke tingkat yang begitu rupa hingga perempuan itu menghasilkan keturunan tanpa mengenal laki-laki, sekuntum bunga yang menghasilkan sekuntum bunga, tanpa membutuhkan benih, melainkan melalui sebuah kecupan unik dari matahari kepada piala tak bercela lili Maria. Pembalasan Allah, desiskanlah, oh setan, kedengkianmu sementara ia, sama dengan Maria, datang ke dunia. Kanak-kanak ini telah menderamu. Sebelum menjadi pemberontak, pembelot, perusak, kau telah didera dan ia, sama dengan Maria, adalah penaklukmu. 1000 tentara yang berkumpul tak berdaya melawan kuasamu. Tangan-tangan manusia lumpuh di hadapan sisik-sisikmu, hai yang abadi, dan tak ada angin yang mampu menyingkirkan bau busuk napasmu. Dan meski demikian, tumit kanak-kanak ini, yang begitu kemerahan hingga laksana bagian dalam sekuntum kamelia merah. Dan yang begitu halus dan lembut hingga sutera nampak kasar dibandingkannya, dan yang begitu kecil hingga dapat masuk ke dalam piala sekuntum tulip dan membuat bagi dirinya sebuah sepatu mungil dengan satin sayuran itu, tumit itu akan meremukkan kepalamu tanpa takut dan menurunkanmu ke liangmu. Dan seruannya memaksamu untuk melarikan diri. Meski kau tidak takut pada tentara, dan napasnya memurnikan dunia dari bau busukmu. Kau ditaklukkan. Namanya, tatapan matanya, kemurniannya adalah sebilah tombak, seberkas halilintar yang menembusimu dan melumpuhkanmu dan membelenggumu dalam liangmu di neraka. Hai yang terkutuk, yang merampas dari Allah sukacita menjadi bapa dari semua manusia yang diciptakan. Sia-sia kau merusak mereka, yang telah diciptakan tanpa dosa, menghantar mereka pada pengetahuan dan gagasan melalui kenikmatan nafsu birahi. Mengenyahkan Allah, dalam diri makhluk terkasihnya, dari menjadi penolong bagi anak-anak seturut hukum, yang, andai mereka hormati, akan memelihara keseimbangan di bumi antara jenis kelamin dan suku, keseimbangan yang bisa mencegah peperangan-peperangan antar manusia serta bencana di antara keluarga-keluarga. Dengan taat, mereka juga akan mengenal kasih. Tidak, hanya dengan taat mereka akan mengenal kasih dan memilikinya. Suatu kepemilikan yang lengkap dan damai atas karunia dari Allah ini, yang dari adikodrati turun kepada yang lebih rendah, supaya daging juga dapat bersukacita dengan tulus, sebab ia dipersatukan dengan roh dan diciptakan oleh Dia yang menciptakan roh. Sekarang, manusia, apakah kasih kalian, apakah yang kalian kasihi?
Entah percabulan yang tersamar sebagai cinta atau ketakutan tanpa akhir akan kehilangan cinta dari pasangan kalian melalui percabulannya atau percabulan orang lain. Kalian tidak pernah yakin memiliki hati suami atau istrimu, sejak nafsu birahi masuk ke dalam dunia. Dan kalian gemetar dan menangis dan menjadi terlalu tegang akibat cemburu, terkadang kalian membunuh demi membalaskan dendam suatu pengkhianatan, terkadang kalian putus asa, dan terkadang kalian tak bergairah atau bahkan menjadi gila. Inilah apa yang telah kau lakukan, setan, terhadap anak-anak Allah. Mereka yang telah kau rusak, sebenarnya akan dapat menikmati sukacita mempunyai anak-anak tanpa menderita sakit apapun dan akan mengalami sukacita dilahirkan tanpa takut mati. Tetapi sekarang kau dikalahkan dalam diri seorang perempuan dan oleh seorang perempuan. Mulai dari sekarang, barang siapa mengasihinya, sama dengan Maria, akan sekali lagi menjadi milik Allah, mengatasi pencobaan-pencobaannya, mampu melihat kemurniannya yang imakulata. Mulai dari sekarang para ibu, meski tak dapat mengandung tanpa sakit, akan menemukan penghiburan dalam dirinya. Mulai dari sekarang ia akan menjadi pembimbing para perempuan yang menikah dan bunda dari mereka yang diambang ajal. Sehingga akan terasa manis meninggal dengan beristirahat pada dada itu yang merupakan perisai melawanmu, kau yang terkutuk, dan menghadapi murka Allah. Maria, Valtorta, suara kecil, kau telah menyaksikan kelahiran putra sang perawan dan kenaikan sang perawan ke surga. Oleh karenanya, engkau telah melihat bahwa mereka yang tanpa salah tak mengenal sakit melahirkan pula sakit sakaratul maut. Akan tetapi jika Bunda Allah yang paling tak berdosa dianugerahi kesempurnaan karunia-karunia surgawi, maka mereka semua yang dalam orang tua pertama tetap tak berdosa dan menjadi anak-anak Allah, akan melahirkan tanpa sakit beranak sebab itu pantas, mereka mengandung tanpa nafsu birahi, dan mereka akan meninggal tanpa gelisah. Kemenangan Maha Mulia Allah atas dendam setan adalah demi meningkatkan kesempurnaan makhluk terkasih ke suatu kesempurnaan super yang akan membatalkan sekurangnya dalam diri satu orang segala kenangan kemanusiaan, yang terkena racun setan, sehingga putra diturunkan bukan melalui pelukan murni seorang laki-laki, melainkan melalui pelukan ilahi yang membuat roh berubah warna dalam ekstase api. Keperawanan sang perawan. Marilah, renungkanlah keperawanan penuh makna ini yang menimbulkan kebingungan ekstatik dalam permenungannya. Apakah makna keperawanan malang dari seorang perempuan yang tak dinikahi laki-laki? Tak ada artinya. Apakah makna keperawanan dari seorang perempuan yang rindu menjadi seorang perawan demi menjadi milik Allah, tetapi perawan dalam tubuhnya saja dan tidak dalam rohnya, di mana dia membiarkan pikiran-pikiran asing masuk dan menghibur pikiran-pikiran birahi manusia? Itu adalah keperawanan munafik. Sangat sedikit maknanya. Apakah makna keperawanan dari seorang biarawati di balik dinding biara yang hidup hanya bagi Allah? Banyak sekali. Akan tetapi itu tidak pernah bisa disebut keperawanan sempurna apabila dibandingkan dengan keperawanan bundaku. Selalu ada suatu persatuan, juga dalam diri orang yang paling kudus sekalipun. Persatuan asal antara roh dan kesalahan. Persatuan yang hanya dapat dipisahkan oleh baptis. Baptis memisahkannya. Namun seperti halnya seorang perempuan dipisahkan dari suaminya karena kematian sang suami, hal itu tidak membuat keperawanan utuh seperti pada orang tua pertama sebelum dosa. Sebuah bekas luka tinggal dan terasa sakit membuat orang mengingatnya, dan luka itu selalu siap untuk menjadi sebuah borok seperti penyakit tertentu yang secara periodik semakin memburuk karena virus. Dalam sang perawan tak ada tanda persatuan yang dipisahkan dengan kesalahan ini. Jiwanya tampak indah dan utuh seperti ketika Bapa menciptakannya, dengan menghimpun segala rahmat dalam dirinya. Ia adalah sang perawan, ia yang satu, ia yang sempurna, yang utuh, diciptakan begitu rupa, dilahirkan begitu rupa, tetap begitu rupa, dimahkotai begitu rupa, kekal begitu rupa. Ia adalah sang perawan, ia adalah puncak dari yang tak terpahami, dari kemurnian, dari rahmat yang hilang dalam jurang dari mana ia muncul, dalam Allah, yang tak terpahami, kemurnian, rahmat yang paling sempurna. Itulah pembalasan Allah yang Tritunggal dan yang satu. Melawan makhluk-makhluk yang dicemarkan ia meninggikan bintang ini ke kesempurnaan. Melawan keingintahuan yang merusak ia meninggikan perawan bersahaja ini, yang hanya puas dengan mengasihi Allah. Melawan pengetahuan si jahat, perawan tak berdosa yang agung ini. Dalam dia bukan hanya tak ada pengenalan akan kasih yang menyedihkan, bukan hanya tak ada tidak mengenal kasih yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang menikah. Jauh terlebih lagi, dalam dia ada ketiadaan pemicu, warisan dosa.
Dalam dia hanya ada kebijaksanaan kasih ilahi yang sedingin es dan yang panas membara. Suatu api yang menguatkan daging dengan es, agar ia menjadi sebuah cermin transparan di altar di mana Allah menikahi seorang perawan dan tidak merendahkan dirinya sebab kesempurnaannya memeluk kesempurnaan sang perawan, yang, sebab menjadi seorang mempelai perempuan, lebih rendah hanya satu tingkat darinya, tunduk kepadanya sebagai seorang perempuan, namun tanpa salah seperti ia adanya.